Pemerintah Indonesia bersama DPR RI akhirnya mencapai kesepakatan penting terkait defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026. Dalam sidang paripurna yang berlangsung alot, kedua pihak sepakat untuk sedikit melebarkan defisit anggaran sebagai upaya strategis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung. Langkah ini diambil dengan pertimbangan matang agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas. Defisit APBN 2026 disepakati berada level 2,68% dari produk domestik bruto, atau setara dengan sekitar 69 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan awal pemerintah, yang sebelumnya lebih konservatif. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian, terutama untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak perlambatan ekonomi global. Keputusan untuk memperlebar defisit ini diambil setelah melalui diskusi mendalam antara pemerintah dan DPR. Berbagai pertimbangan diangkat, mulai dari kebutuhan belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, serta pentingnya menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Proses negosiasi berlangsung transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait. DPR menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, akuntabel, dan transparan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pengawasan ketat akan terus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Meskipun defisit anggaran tahun depan sedikit melebar, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga disiplin fiskal. Menteri Keuangan menekankan bahwa pengelolaan utang akan dilakukan secara hati-hati agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga dan tidak membebani generasi mendatang. Dengan kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipercepat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pemerintah optimis, langkah strategis ini akan membawa dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia di tahun-tahun mendatang. Purbaya Yudi Sadewa menenangkan publik terkait pelebaran defisit anggaran. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelebaran defisit ini tidak akan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Meskipun defisit naik, posisi fiskal Indonesia tetap aman dan terkendali. Pemerintah telah merencanakan dengan matang dan memiliki strategi yang jelas untuk menjaga stabilitas fiskal. Defisit 2,68% dari PDB masih di bawah batas maksimal 3% yang diizinkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, kita masih berada dalam batas yang aman dan dapat dikelola. Pelebaran defisit adalah investasi untuk masa depan ekonomi Indonesia. Dana ini digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah memastikan alokasi belanja diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak besar. Fokus utama adalah pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran. Setiap pengeluaran diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Risiko fiskal dapat dimitigasi dengan baik meskipun defisit melebar. Pemerintah memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang efektif untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Pemerintah siap menjaga stabilitas ekonomi makro dengan langkah antisipatif. Dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan bahwa perekonomian tetap stabil dan tumbuh dengan baik. Pelebaran defisit anggaran 2026 bertujuan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Stimulus belanja pemerintah menjadi motor penggerak utama di tengah ketidakpastian global. Anggaran tambahan dialokasikan untuk infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Investasi ini membangun fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah memperkuat program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ini diharapkan menciptakan siklus positif bagi perekonomian. Defisit anggaran melebar akibat kenaikan belanja negara yang signifikan. Total belanja negara 2026 direncanakan mencapai 3,82 triliun rupiah. Kenaikan belanja difokuskan pada program prioritas dan pembangunan merata.
target pendapatan negara juga dinaikkan, meski tidak sebesar kenaikan belanja. Selisih kenaikan belanja dan pendapatan menyebabkan defisit melebar. Pemerintah memprioritaskan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan jangka pendek. Prinsip kehati-hatian tetap dipegang meski kebijakan fiskal lebih ekspansif. Febrio Kacaribu menegaskan defisit 2026 masih dalam koridor wajar. Penurunan target defisit menunjukkan komitmen konsolidasi fiskal bertahap. Kebijakan ini menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Penurunan defisit dilakukan secara gradual untuk menghindari guncangan ekonomi. Pemerintah memiliki peta jalan jelas menuju konsolidasi fiskal yang lebih kuat. Pelebaran defisit bertujuan mencapai target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Target pertumbuhan 2026 ditetapkan 5,4%, lebih tinggi dari 2025. Stimulus fiskal diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ambisius ini. Anggaran tambahan digunakan untuk proyek yang menciptakan lapangan kerja dan investasi. Pemerintah optimis program baru akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Defisit lebih besar adalah alat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelebaran defisit 2026 adalah langkah strategis yang diperhitungkan, bukan keputusan yang diambil secara sembarangan. Pemerintah telah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi global dan domestik, serta mempertimbangkan berbagai risiko dan peluang yang ada. Langkah ini diambil untuk memastikan Indonesia tetap tangguh menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, sekaligus menjaga stabilitas keuangan negara. Posisi fiskal Indonesia tetap aman, jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, sehingga ruang untuk manuver tetap tersedia tanpa mengorbankan kepercayaan investor maupun masyarakat. Ini menunjukkan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. Ruang fiskal tambahan yang tercipta akan difokuskan untuk belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan global. Pemerintah berinvestasi secara terukur dan terarah untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, mendorong inovasi, serta menarik investasi baru demi masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, pelebaran defisit bukan sekadar angka, melainkan peluang besar untuk membangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.